Selamat pagi saudara. Pada hari ini kita akan melihat pada Mazmur 26. Di situ dikatakan, "Ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran." Ya, di sini Daud sungguh luar biasa ya saudara, karena hidupnya dia mau hidup yang benar ya saudara. Ternyata di dalam ayat yang ketiga dikatakan aku hidup di dalam kebenaran ya. Dan kalau dia hidup dalam kebenaran, dia tetap minta kepada Tuhan, cek apakah dia masih di dalam jalan Tuhan atau dia sudah salah jalan. Dia tetap datang kepada Tuhan, dia cek terus ya. Nah saudara yang kasih, itulah Daud yang luar biasa saudara. Kita lihat bahwa kenapa Daud sampai mengatakan selidikilah aku ya Tuhan. Karena Daud saudara, prioritas nomor satu di dalam dirinya adalah dia hanya Tuhan saudara. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu yang memberikan dia kemenangan saudara. Ya, Tuhan itu yang memberikan dia bekerja lebih baik, lebih canggih saudara ya. Karena Tuhanlah dia dalam segala peperangan dia selalu menang ya. Dalam segala dari awal dia, semenjak dia menjadi gembala kambing domba, dia selalu menang ya. Ada singa, dia katakan singa pun aku tarik janggutnya, aku pukul ya. Jadi dia bisa mengalahkan singa, dia bisa mengalahkan beruang. Aduh luar biasa ya. Saya pikir kita lihat singa aja ya, luar badannya besar, kemudian singa itu giginya tajam. Wah, itu bagaimana cara menghadapinya ya, itu si raja hutan. Tapi Daud bisa menghadapi. Kenapa dia bisa menghadapinya? Karena satu saudara, karena Tuhan menyertai Daud ya. Karena satu, Tuhan menyertai Daud. Nah saudara yang kasih, jadi pada saat dia kecil dia pun selalu diberi kemenangan sama Tuhan. Pada saat dia beranjak dewasa, dia melawan Goliat saudara. Goliat itu orang yang tinggi besar, kira-kira 2,5 meter tingginya ya, dan badannya besar ya. Daud ya kecil, masih kemerah-merahan. Wah, itu perbedaan yang sangat jauh sekali ya. Tetapi di sini saudara, kenapa Daud sampai bisa mengalahkannya ya? Karena kalau kita lihat dalam kejadiannya saudara ya, Daud berkata kepada Goliat waktu di medan pertempuran, "Engkau membawa lembing dan tombak dan perisai, tetapi aku datang dengan nama Tuhan." Ya. Ini perbedaan yang sangat menyolok ya. Daud mengatakan bahwa engkau Goliat datang, penyertaanmu hanya lembing, tombak dan perisai, benda mati ya kan. Sedangkan Daud datang dengan nama Tuhan, bersama Allah, bersama pencipta langit dan bumi. Bayangkan ya, Daud berpikir bahwa yang menyertai saya ini lebih besar ya. Sedangkan yang menyertai Goliat harus digunakan ya. Kalau lembing tidak digunakan nggak bisa saudara ya. Itu benda mati semua, tidak bisa menolong saudara. Tetapi Daud katakan, aku datang dengan nama Tuhan. Oh luar biasa ya saudara. Jadi kenapa Daud begitu yakin, walaupun dia kecil, dia sebelum dia menghadapi, dia yakin dia udah bisa mengalahkan Goliat. Kenapa saudara? Karena dia orangnya hidup di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua saudara, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau saudara lihat saudara, di dalam Mazmur pasal 50, di situ Daud mengatakan begini, "Janganlah membuang aku dari hadapanmu." Dari hadapanmu, hadapan adalah hadirat Tuhan. "Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dari hadiratmu. Ya. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Jadi ada dua saudara. Nah perkataan Mazmur 51 ayat 13 saudara,
Daud itu dia berdosa, ya, karena dia mengambil istri Uria yaitu Bathsheba, dan dia didatangi oleh Nabi Nathan, dan dia ditegur sangat keras oleh Nabi Nathan, dan dia berdoa kepada Tuhan. Apa yang Daud minta, saudara? Dua ini, saudara. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, ya, dari hadirat Tuhan. Dia tidak mau jauh dari Tuhan. Yang kedua, janganlah mengambil rohmu yang kudus dari padaku. Sebab Daud tahu bahwa di hadapan hadirat Tuhan, saudara, ya, dia mendapatkan firman yang hidup. Dia mendapatkan kehidupan. Kalau kita lihat di dalam ayat apa? Di dalam ayat Lukas, ya saudara, itu dikatakan di hadapan hadirat Tuhan, ya, semua orang hidup. Jadi Tuhan Yesus itu yang mengatakan, ia bukan Allah orang mati, tetapi ia adalah Allah orang hidup. Jadi Tuhan itu adalah bukan Allah orang mati, saudara. Dia Allah orang hidup. Ya, kalau dikatakan Allah Abraham, Abraham itu tidak mati, saudara. Dia hidup, ya. Waktu Tuhan Yesus ada di dunia, Tuhan Yesus berkata, Abraham telah melihat hariku. Berarti Abraham hidup, saudara. Dia telah melihat harinya Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau Tuhan katakan Allah Abraham, Abraham nggak bisa mati. Memang tubuhnya mati, tapi rohnya tetap hidup. Ya. Nah, saudara yang kekasih, inilah yang kabar gembira bagi kita, saudara. Walaupun kita mati, tapi kita hidup bersama Allah. Ya, roh kita hidup bersama Allah. Nah, ini saudara, ya. Jadi saudara, di hadapan hadirat Tuhan, Tuhan Yesus katakan di hadapan hadirat Tuhan semua orang hidup, nggak ada yang mati, ya. Ini berita sukacitanya, saudara, ya. Di hadapan hadirat Tuhan semua orang hidup, ya. Contohnya, ya saudara, ya, Salomo waktu dia berdoa, dia minta sama Tuhan, dia ada di hadirat Tuhan, dia minta hikmat. Saya minta hikmat. Oh, hikmatnya tinggi sekali, Tuhan kasih. Di seluruh dunia nggak ada hikmat yang seperti Salomo. Bahkan ratu apa dari Ethiopia itu, Ratu Sheba, ya, itu datang hanya untuk mendengarkan hikmat Salomo. Bayangkan, dia datang bawa emas, bawa segala kekayaannya, dia datang hanya untuk mendengarkan hikmat Salomo dari jauh, karena hikmat Salomo itu hikmat yang luar biasa. Itu Amsal Sulaiman Pekotbah itu hikmat dari Salomo, ya. Hikmat dari Salomo itu adalah hikmat dari Tuhan, ya. Jadi di hadapan hadirat Tuhan semua orang hidup. Waktu Tuhan Yesus datang, ya, ada seorang hamba Tuhan, seorang perwira, dia mengatakan begini, guru, katakan saja satu kata, ya. Kalau Alkitab membahasakannya sepatah kata. Katakan saja sepatah kata. Ya, katakan saja satu kata, sama itu, ya. Katakan saja satu kata. Nanti hambaku sembuh. Hambanya udah mau mati, saudara. Katakan saja satu kata. Jadi ketika di hadapan hadirat Tuhan Yesus, itu nggak ada yang mati, saudara. Bahkan hamba seorang perwira ini aja, dia hanya minta satu kata aja, ya kan? Yang datang perwiranya, hambanya masih jauh jauh, tapi Tuhan Yesus katakan jadilah seperti mana, ya, hambanya jadi sembuh, ya. Nah, saudara yang kekasih, ini sangat luar biasa, saudara. Jadi di hadapan hadirat Tuhan tidak ada yang mati, saudara, ya. Jadi ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita apa saja yang kita perlukan, ya. Nah, ini Tuhan memberikan petunjuk, ya. Kalau Daud waktu dia mau berperang selalu dia tanya Tuhan, Tuhan ini mau maju atau bagaimana? Tuhan katakan kamu harus lewat pohon kertau, nanti kamu naik, begitu kamu turun aku udah mendahului kamu, pada saat itu akan bunyi guru, kamu harus turun menyerang musuhmu. Pada saat itu Daud selalu menang, ya.
Karena apa? Karena dia selalu ada di dalam hadirat Tuhan dan dia menerima petunjuk-petunjuk Tuhan. Ya. Nah ini yang paling penting. Daud kenapa dia rindu di dalam hadirat Tuhan? Ya. Kadang-kadang kalau kita berdoa sepertinya hadirat Tuhan tidak ada, saudara. Ya. Tapi saudara, Daud mengatakan, ujilah aku, ya kan? Selidiki aku, apakah aku berdosa? Ya kalau kita berdosa, kita jauh dari Tuhan. Ternyata dia tidak berdosa, ya. Daud selalu baik, tapi dia pernah berdosa waktu Getseba, ya. Oleh sebab itu dia sangat-sangat takut kalau dia dibuang dari hadirat Tuhan. Yang kedua, dia sangat takut kalau roh Tuhan itu diambil dari Daud. Itu sangat-sangat paling banget. Karena begitu diambil roh Tuhan, Daud sama seperti orang biasa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Sama seperti orang biasa. Sangat-sangat lemah. Ya. Nah, saudara yang kekasih, jadi saudara, dua ini poin yang Daud sangat-sangat penting. Ya. Dia memohon-mohon supaya jangan dibuang dari hadapan hadirat Tuhan. Yang kedua, jangan sampai roh Tuhan diambil daripadanya. Ya, dikatakan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada. Kenapa saudara? Karena roh kudus itu power, saudara, ya. Power, dia itu kekuatan yang paling tinggi. Roh kudus itu pada saat waktu penciptaan langit dan bumi, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu ada roh Allah. Ya, Tuhan itu adalah roh. Ya, roh Tuhan itu adalah roh, tidak kelihatan, tapi dia ada. Ya, roh itu seperti angin, ya kan? Dia kemana dia mau, dia bisa melakukannya. Tapi kita tidak tahu dari mana dia datang. Kita tidak tahu dia kemana dia pergi. Nah, roh Tuhan itu adalah powernya Tuhan. Kalau bahasanya apa? Eh, kekuatan, kekuatan dari Tuhan. Ya. Nah, itu pada saat Daud diurapi menjadi raja, itu roh Tuhan langsung berkuasa. Ya. Jadi roh Tuhan itulah yang membuat Daud selalu menang. Ya. Salah satu lagi roh Tuhan yang disertai roh Tuhan, kalau saudara lihat Simpson, saudara. Simpson itu orang yang sangat disertai Tuhan. Ya. Satu hari dia dapat mengalahkan 1.000 orang. Ya. Nah, begitu dia menganggap rendah, ya, hadirat Tuhan menganggap rendah, akhirnya dia membuka kepada Delila, saudara, bahwa dia orang Nasrani. Pada saat itu roh Allah meninggalkan dia dan dia bisa dibelenggu, matanya dicongkel, saudara. Ya, aduh kasihan sekali. Jadi saudara, kalau kita tidak menjaga roh Tuhan ada dalam diri kita, sebenarnya kita manusia lemah. Kita manusia yang tidak ada apa-apanya. Tetapi kalau roh Tuhan ada di dalam diri kita, kita manusia yang diberkati Tuhan, manusia pemberani. Haleluya. Ya, inilah saudara. Nah, inilah kenapa sampai Daud mengatakan selidiki aku, karena dia sangat rindu ada di dalam hadirat Tuhan. Dia tidak mau jauh dari hadirat Tuhan. Kalau kita berdosa, sebenarnya kita udah jauh dari Tuhan. Sebenarnya kita sudah meninggalkan Tuhan. Ya, bahasanya Tuhan seperti itu, ya. Kamu telah meninggalkan aku dengan melakukan penyembahan berhala. Jadi meninggalkan Tuhan itu kita melakukan dosa. Tetapi kalau kita menjaga terus kekudusan, roh Allah itu ada sama kita. Roh Allah itu tetap menyertai kita. Amin. Jadi kekuatan dari Allah itu ada pada kita. Inilah rahasia dari Daud. Daud tidak mau roh Tuhan itu mundur daripadanya, ya. Sebelum Daud itu ada namanya Raja Saul, ya. Raja Saul itu diurapi oleh Nabi Samuel, tapi dia tidak menjaga hadirat Tuhan, ya. Pada saat Tuhan katakan, kamu pergi hancurkan semua itu, rajanya, bangsanya, kambing dombanya, semua lenyapkan. Pokoknya nggak ada yang tersisa. Salomo lihat kambing dombanya tambun-tambun, kambing dombanya cantik-cantik, gemuk-gemuk, bagus-bagus. Jangan dibunuh itu, pisahin nanti buat persembahan kepada Tuhan. Ngapain persembahan kepada Tuhan? Ya, karena Tuhan lebih menghendaki apa? Mendengar akan firman Allah. Ya kan? Kalau kita mendengar firman Allah, maka kita sebenarnya selalu ada di dalam hadirat Tuhan.
ya, selalu ada di dalam lindungan Tuhan, saudara, ya, selalu ada di dalam lindungan Tuhan. Nah inilah saudara ya. Jadi saudara, dua ini Daud sangat pertahankan. Oleh sebab itu dia mengatakan, selidiki aku. Dia selalu datang kepada Tuhan mengatakan, selidiki aku Tuhan, jangan sampai aku berbuat dosa kepada. Oh, cobai aku Tuhan. Waduh, luar biasa, ngeri saya. Cobai saya, ya. Itu doanya, doa sangat luar biasa saudara ya. Kalau kita sudah mampu berdoa sama Tuhan, selidiki aku, cobai aku, sebenarnya kita sudah rindu bahwa kita mendekat sekali pada Tuhan. Itu doa yang paling tinggi, paling luar biasa ya. Ini ada pada Daud ya. Baiknya kalau kita berdoa kita harus seperti Daud ya. Tuhan selidiki saya. Nanti Tuhan kasih tahu ya. Kamu masih salah di sini, perbaiki. Tuhan selidiki aku, kamu masih ada salah di sini, perbaiki. Ya. Perbaiki terus, saudara. Jangan bosan-bosan ya. Jangan kita anggap didikan Tuhan itu bosan didikan Tuhan. Jangan. Terus saudara, terus sampai saudara sempurna ya. Sampai saudara tidak ada cacat, tidak ada salah ya. Baru pada saat itu ya hadirat Tuhan terus ada di dalam saudara, roh Tuhan terus ada beserta dengan saudara, dan saudara bukan manusia biasa, tapi saudara adalah manusia yang segambar dengan gambar anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah inilah saudara episode selidiki aku part ketiga saudara. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya, haleluya, amin.